nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa indal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا واسعا طيبا وقولا فيه والشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبه في الدارين امين. وجزاه امين. مترجم خير جزاء الدنيا وخير قائد قوله halaman 11. Halaman 11. Rukun agama yang pertama, Islam. Makna Islam adalah menjalankan perintah dan tunduk kepada hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas orang yang mengaku Islam ya ada yang bujur. Ini ada orang Islam yang bujur, ada yang belum bujur. Nah, bukan kalau bujur, belum bujur. Nah, jadi jangan menyamakan waktu kalau bujur Islamnya, jangan belum bujur. Ada bujur asal benar dia kesian. Kenapa? Karena dia lahir daripada orang tua muslim, mamanya muslim, mamanya muslim juga. Nah, ini belum bujur. Kenapa belum bujur? Belum mengetahui Islamnya bujur itu. Nah, itu maksudnya. Jadi orang yang mengaku dirinya muslim itu pasti dia menjalankan perintah Allah. Allah menyuruh sembahyang, siap. Nah, itu. Allah melarang jangan menggawi yang ini, siap ya Allah. Allah tidak menggawi. Jadi kita mengoreksi diri kita masing-masing, karena ilmu itu untuk menilai diri kita, bukan menilai orang lain. Ya, ketika kita belajar dimanapun, maka ketika kita dengar ilmu daripada guru, ya maka guru tadi hanya menyampaikan. Guru tadi hakikatnya belajar dengan kitab, dan yang hadir pun sama belajar dengan kitab. Artinya kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita, ingin menjadi baik dengan sama-sama belajar. Karena beliau guru sungguh waktu belajar, alhamdulillah di sini Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita. Nah, kalau kita belajar berarti ingin kita diperbaiki diri kita oleh Allah. Nah, itu. Jadi orang yang mengaku dirinya bujur-bujur muslim, maka ada tandanya, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi hukum-hukum Allah. Pokoknya patuh kepada yang diperintahkan oleh syariat Islam. Dan syariat itu pasti ya semuanya bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bersumber daripada Rasulullah berarti ya disitulah orang-orang ya ketika mereka melaksanakan sembahyang, puasa, haji, zakat ataupun yang lainnya, pasti hati mereka ketika pas belajarnya, dohirnya melaksanakan sholat, mutaba'ah zahir benar, lalu dikontakkan hatinya, oh ini semua adalah Rasulullah yang memerintahkan, maka sempurnalah mutaba'ahnya dohiran wa batinah. Dan mutaba'ah batin mengingat Rasulullah SAW ketika beribadah itu tidak bujur kecuali dengan membenarkan zahirnya. Zahirnya salah, hatinya pasti luput tidak. Bahwa kulit dulu hanya ada isinya. Orang isinya dulu hanya ada kulit. Ya, kulit dulu hanya ada isinya. Jasmani dulu hanya ditiup oleh Allah Ta'ala rohnya. Nah, itu. Jadi kalau orang beribadah cuma
hatinya kada hadir, ibarat jasad tanpa roh. Nah, jadi kita nih ya alhamdulillah jasad kita beribadah itu merupakan satu anugerah daripada Allah, dan itu satu pintu untuk mendapatkan rohaniyah ibadah daripada Allah. Jadi kalau pintu pertama untuk mendapatkan rohaniyah ibadah biar ini dapat wattaqullah wa ya'lamukum ilmu laduni, itu dengan takwa zahirnya kadanya laksanakan, maka mimpi dapat ilmu ma'rifah. Nah, jadi ulama dari ilmu ma'rifah ibadah itu dari ilmu ma'rifah. Orang beribadah itu dalilnya berarti orang itu kenal dirinya, makanya dia beribadah sebenarnya. Maunya kadang-kadang dirinya hamba kalau masuk ayam. Ya, ketika dia kenal dirinya hina, lemah, tidak sempurna, disitulah ini akan mengenal yang maha sempurna, kuat dan maha segala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terus kita pahami. Hanya jangan salah al-muslim mansaril muslim min yadihi wa lisanihi. Apa maqala saudara? Muslim yang sejati adalah yang selamat muslim yang lainnya daripada gangguan tangannya dan muntungnya. Artinya kalau orang mengaku muslim, maka ini akan jaga mulutnya daripada menyambati saudara muslim. Muslim yang jujur tidak mungkin yang mengganggu sesama muslim. Nah, kalau masih mengganggu, berarti muslimnya belum benar lagi, masih belum benar, belum belajar lagi. Jadi perhatian ya ulama, jangan menyalahkan Islamnya. Ya, Islamnya wujud. Yang salah itu orang yang menganut Islamnya. Karena kalau belajar agama Islam, kalau tahu tata tertib aturan Islamnya baik. Islam itu ajaran yang indah. Iya, luar biasa. Semua aspek kehidupan ya, diajarkan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai masuk WC pun kekotoran ada adabnya, ada akhlaknya. Subhanallah. Di WC yang kita orang-orangnya yang betul balawas di WC ya ada ilmu kita normal, kada mau balawas di WC. Kenapa normal kada balawas? Karena WC itu tempat hantu. Nah, itu yang normal. Itu normal itu maksudnya di ilmu agama, tahu ilmunya yang ada di agama, balawas sedih. Apakah digawi lagi di WC itu? Nah, itu masing-masing ya dia. Nah, kenyamanan jadi di WC. Nah, atau kalau bangun sekolah di rumah duduk panas, buat di WC bangun nyaman di WC ini lah, goreng di sini lah. Di rumah di tiang panas, mau di WC nyaman. Nah, ini sudah ada yang aneh lagi. Di WC kalau ingat Allah, kada di WC kada ingat Allah. Nah, ini Pak. Aneh lagi itu terlalu benar. Harusnya di luar WC ingat Allah, di dalam WC nah jangan terlalu awas, ingat Allah ya, tempatnya kurang bagus. Yang ku ingatnya Rabbul Alamin Maha Suci, masa aku mengingatnya di tempat yang kada bagus. Nah itu jadi biasanya santri itu dia guru-guru kita biasanya nyaman ulang hafalan itu di WC. Masih hafal. Nah, kalau mau ada ilmu rokok mobil itu sementara sedih mobil harus menjadi mana nahuan ya. Gurunya, pom, takas ya. Nah, padahal itu buat setan tuh, setan tuh menipu manusia ketika di, tempat-tempat yang, itu Pak, tujuan itu dari setan tuh manis, iya, bukan hanya ketika bermaksiat, ketika ibadah pun ditipu maksiat oleh setan. Jadi hati-hati, ya, jangan tipu daya setan. Ia adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam itu agama yang diterima, yang lain agamanya tidak diterima oleh Allah. Nah, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang menganggap
agama selain Islam, maka tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya agama Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama Islam ini, syariat Nabi kita Muhammad SAW menasakh, menghapus syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu dihapus oleh syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bahkan waraditu lakumul Islam Madinah, aku ya Ta'ala meridhoi Islam sebagai agama kalian. Masya Allah. Artinya apa? Kalau Allah sudah ridho, berarti Allah sayang, merahmati kita, insya Allah masuk kita ke dalam surga. Ini harus kita yakini, harus gembira kita. Setiap yang muslim itu sudah diridhoi Allah, asal Islamnya belajar. Nah, orang Islam yang tadi belajar, khawatir dianggap tetel Islam menjadi hamba Allah ini dianggapnya ringan, dia saja bakatnya. Ya, akhirnya ya Rasulullah SAW, orang akan menggadaikan agamanya dengan dunia yang tidak ada artinya. Udah sedikit, ada artinya pulang. Kenapa? Gara-gara kada belajar Islam. Hanya Islam nebeng utama. Kalau Islam keren ini Islam, Islam kartu. Tiba pulangnya ada Islam KTP harus Islam kartu pulang. Dan juga sedikit ya ada ubah nama aja. Nama pada tahu kita. Ya, jadi harus belajar. Kalau khawatir anugerah Allah sudah meridhoi kita semua, ternyata ridho itu fata morgana, hanya kisah-kisahan. Kenapa? Karena hamba tadi tidak bersyukur. Ketikanya bersyukur atas nikmat menjadikan hamba Allah orang muslim, maka itu syukurnya tadi dibuktikan untuk mempelajari Islam. Kuat Islam. Ia adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, Allah tak meridai agama yang selainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menghidupkan kita dalam keadaan Islam, kita, keluarga kita dan kaum muslimin dan maupun kita dalam keadaan Islam, dan dikumpulkan kita bersama ahli Islam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya inna dina indallahil Islam. Bahasa Arabnya inna dina indallahil Islam. Artinya Allah alam muradi, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, yang diakui Allah adalah agama Islam. Jadi ada orang ulama gitu ya, kita filsafat ketika berjalan dengan murid-muridnya, ulama terus bisa takjub murid-muridnya dibawa di pangkutan, diangkat ke rumah guru tadi. Ketika sudah sadar gurunya, guru kenapa dia jadi pingsan guru? Ada aritan, nggak pastinya garing, nggak apa-apa, tinggi darah, harusnya pingsan terang, tinggi darah ada di guru. Aku sih tertawan lagi menahan nikmat untungnya menjadi agama Islam, hamba Allah. Kita paham gak ada buah nikmat ini? Kita lewat dari siapa? Itu di sebarang kita ada. Adanya pada agama Islam kita ini sudah diridhoi Allah, dijamin surga oleh Allah. Maksudnya kalau Allah ridho pasti surga dapat sudah. Dan Rasulullah SAW pun mengakui kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Ya Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dijamin, minta jaminan Rasul kepada Allah jangan ada satu umat itu masuk neraka. Jadi ada tahan lagi. Iya, kita lah pada tahan lagi bisa dapat garing. Ayatnya jadi ulama lain, pikirannya jadi bisa lain. Saking nikmat Allah itu luar biasa menjadi hamba Allah. Umat Rasul ini kada terbayar dengan dunia dan seisinya, bahkan akhirat surga tidak ada artinya tanpa ada ridha Allah, dan di surga tidak ada Nabi Muhammad SAW. Jadi kena menahan bisa. Makanya ada seorang orang soleh ketika di padang Arafat,
Orang soleh tadi dia membaca satu doa, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha ni'mah, dibaca sekali. Ya. Pas tahun akan datang dibaca sini pula. Anak membaca, ada suara hatib itu suara ada orang yang berada. Ya, mungkin suara malaikat ya. Sekolah jangan diterusakan bacaannya. Cukup deh yang tahun semalam. Mau diterusakan, kami gak ada catatan pahalanya. Udah cukup yang diterusakan doa tadi. Nah, jadi kalau orang membaca alhamdulillah ada nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Nah ini ada bacaannya. Nah, alhamdulillah ini ada tambahannya. Ala nikmatil iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, dan cukuplah nikmat daripada segala nikmat yang lainnya. Itu yang paling hebat adalah nikmat iman dan Islam. Ini ternyata pahalanya tidak bisa dicatat. Ya, malaikat mahal perhitungan. Ya, karena dia orang beramal soleh, maka ada iman, ada diangkat amal soleh. Ya, ada diangkat amal soleh tadi. Baca orang, apalagi baca sekali, 2 kali, 3 kali. Kita ya ada orang soleh tadi dilihat adakan suara tadi, tetap yang baca jadi. Nah, kita semua ada suara itu lah, ada baca lagi sekolah. Udah aku aja. Tapi yang harus dibaca lagi. Nah, iya. Ini ada paham sih ini. Masya Allah. Membaca tawas itu tamat aja Ben. Di sini tamat lah. Dulu yang membaca tawas pada sampai setahun tamat aja. Cuma mau dijaga salah, ya lah coba tahu kita bisa hanya tamat. Nah itu. Ini bolehnya di majelis dengan di rumah. Ya, di majelis alhamdulillah belajar juga guru-guru di sini. Bagi kita tahu itu cepat, karena yang hadir ustaz guru-guru, lulusan pesantren, mengadu masyarakat umum pada awal kita lumayan cepat harus, karena harus ada penjelasan bisa dipahami. Nah itu awal, jadi harus sesuaikan keadaan. Nah, jadi masya Allah kita harus banyak bersyukur atas nikmat Islam ini dia. Masya Allah. Makanya ketika membaca la ilaha illallah ya Allah, yang pengen cabut nikmat Islam ini ya Allah. Kalau pengen cabut tidak ada artinya hidup di dunia ini ya Allah. Nah, jadi dia dengan rohaniah. Ya. Makanya nak khawatir nih ya, ada ulama mungkin pernah dikisahkan atau baru berimun burung beok. Nah, burung beok tahu? Burung bisa berkandir itu burung apa? Beok juga lah. Tiung kan? Nah, ini pun yang bisa berkandir burungnya. Nah, penyamat sedikit. Diajari oleh guru jadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus mulai akhirnya fasih la ilaha illallah. Satu saat burung tadi diterkam oleh kucing. Berarti kucingnya lapar dan juga mau menerkam karena burung tuh berarti lapar dan padahal mungkin katanya pengen kucing dari wilayah Sidin atau kucing lain tuh laparan tuh ya. Ada tamu yang melarang aja udah kucing ada akal juga Pak. Jadi kalau orang ada mengambil pun saudaranya muslim, berarti Sidin itu kita anggap kurang akal. Yang kurang akal kira-kira kita sumpahi lah. Ada orang akal kami mohon ini orang kayak ini masa kita tampar orangnya ya ada terus hariki gitu. Nah kita bapaknya bagus saja. Ini banyak kisah aja dulu, kisahnya ada. Nah kisah burung beok kurang di pesantren melenceng kita burung beok kita sedikit dulu sisinya sedikit. Baik, ada waktu di pesantren itu santri gak ada izin keluar. Tengah jalan masuk angkot taksi. Ada orang hitamnya munafik. Jadi santri itu orang gila munafik cuman ya paham. Akhirnya aku ini munafik ya. Diutus Allah mengerti karena aku jadi santri gak ada izin aku buat. Gak kali aku ini murid munafik. Terwujud jadi murid yang sadar pada menyalahkan orang.
Ternyata munafik. Ya apa di santrinya jadi sama munafik lah komedi. Orang yang kada ini Allah kirim untuk menasihati aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu sakit. Terus orang disuruh awak ya ada itu sama. Orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Tidak sama dengan orang yang mengerti dan yang kada yang mengerti terus saja kawan. Terus lalu kucing tadi memakan burung biok. Tapi gurunya ada tahu. Ada santri melihat muridnya, makan kucing, kalau salah makan lagi dah. Cuma, lalu murid tadi mengiyau, buru, tuh burung pesayang pian dimakan kucing. Pas gurunya hadir, nungguan burung bioknya tadi, burung tadi masih ada suara, mati. Nangis gurunya. Nangis muridnya, guru kenapa nangis di muridnya? Kada kau bahasa kita nak pulang ada duit ya, ayo mau pulang. Cukup aja berapa menukarkan yang terbagus lagi. Jadi bukan masalah kalau menukarkan ya. Ini burung kuatik berapa tahun agar mengucap la ilaha illallah, ternyata matinya ada kalau mengucap. Kalau aku di sini puluhan tahun yang berotak bersih akal murid kada bakalnya. Ya, kata mengucap la ilaha illallah punya kada bakal. Yang burung ini kada bakal wajar kada mengucap la ilaha illallah karena ini dilatihan diuntung aja kada bisa akal kada kuat sampai ke hati. Aku di sini yang berakal kalau meninggal kayak ini berarti lebih parah di sini. Aku khawatir meninggal kayak burung ini. Nah, jadi kada sama rohani orang yang berilmu dengan yang kada berilmu. Keadaan itu dijadikan ilmu untuk teguran bagi dia. Menikah ilmu dianggap itu menyambatinya. Nah, itu ilmu belajar. Kita belajarnya untuk mengenal diri kita. Kita hamba yang hina, banyak kotor, banyak kesalahan. Ketika ada orang menyambut kita, alhamdulillah ingati aku. Padahal dosaku lebih banyak daripada itu. Di hati ini, kalau bisa terima kasih. Itu waktu di pesantren diajari untuk latihan mengoreksi kesalahan kawan. Untuk apa? Untuk melatih mental, biar ada cengeng, biar kita nih jangan merasa hebat. Nah, ketika kita dihormati orang, jujur aja, seorang memang ada terhormat. Alhamdulillah, pujian bagi Allah, seorang tadi hinaan di atas. Nah, karena dan ini kalimatnya harus dilatih. Kalau harus dilatih, kena awal. Makanya pesantren itu adalah latihan praktik ilmu. Makanya pesantren, praktik pesantren. Orang yang berpesantren praktiknya di mana? Ya di rumah tangga. Di rumah tangga itu ada di ini, ada di pelatih, ada di anak, ada di duitan, ada di situlah latihan pengamalan ya ilmunya. Nah, malah yang mengeretik saja disuruh kita berterima kasihnya mengeretik kita. Kalau bisa diberi hadiah, kalau ada duit orang roti ada duit. Nah itu latihannya itu. Nah itu perlu latihan. Apa latihan kalau ya ada. Nah, Masya Allah. Melihat kita diwakilkan dalam keadaan iman dan Islam itu luar biasa. Dan firman Allah Ta'ala tadi, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Nah, dan di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Rugi. Ya, kenapa tempatnya bukan di surga, tetapi di neraka yang tidak hindari. Nah, pada hari ini aku telah sempurnakan kehidupan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Terjemahnya artinya Allah a'lam bi muradi. Bukan terjemahnya. Artinya Allah a'lam bi muradi. Jadi kalau ada Al-Qur'an walaupun terdapat Wallahu a'lam bi muradi, maka kita wallahu a'lam bi muradi. Karena khawatir ada kalimat menerjemahkan Al-Qur'an wallahu a'lam bi muradi, ternyata terjemah tadi tidak sesuai kehendak Allah. Nah, termasuk kita dalam hadis siapa yang menafsirkan Quran dengan pikirannya, maka siap-siap masuk ke dalam neraka.
Tapi kalau dengan wallahu a'lam bimuradi, yang tafsirnya Allah lebih tahu, kita baca artinya, nah ada kesalahan juga. Nah itu orang balik itu lebih hati-hatinya. Nah itu sudah yakin, ya tafsir, usul tafsir apa, mungkin bahasa Arab luas, nahu sorofnya luas, mentafsirkan sholat, ada bapak, ada wallahu a'lam bishawab. Kita belum pada kepiano Quran aja ada apa, ya ada lebih baik lah hati-hati wallahu a'lam bimuradi artinya itu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, ya agamaku, nah aku sempurnakan agamaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, agamaku untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Nah, itu agamaku telah. Namanya terjemah, tidak ada tulisan itu saking banyaknya bisa jadi salah. Cuma jangan menyalahkan orangnya, Qurannya jujur aja, cuma tersalah. Jadi kalau ada ulama orang soleh salah, ya itu aja karena sini dari malaikat, karena sini dari nabi. Kalau orang telah wujud cintanya sama orang soleh guru muhabib, ya ketika sini yang salah maka tetap cinta. Nah ini. Tapi di akhir zamannya orang kan bisa membedakan mana cinta yang benar, mana cinta yang salah. Nah, harus tahu cinta yang benar ketika melihat orang yang dicintainya salah tetap punya cinta. Cinta dengan orangnya, tapi perbuatannya tetap kita kada suka. Nah itu namanya cinta benar. Anjir Allah ada dan Allah jaga iman Islam kita, yang kita semua mau doakan dalam pada iman dan Islam. Wow. Jadi Habib atas tadi susahnya ada. Di sana ada tahlil, ada tahmidnya, salawatnya, zikirnya, lengkap itu atas itu. Makanya kita bicara atas itu hakikatnya mengirimi keluarga kita. Iya, makanya ketika ada yang ini mengirim anak minta, ya berarti dihususkan pahalanya enggak orang masjid di sini. Allah a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawwafna fi hadhihi as-salat syarifah wa rabbana khairat. Allahumma la budda fi amalina min su'il adab jazaa ya rabbil alamin. Wa rajulna qabula wa Allahumma wasi sawaba dalika min hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah barakatan shamilah. Muqaddimun hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Nabi sunnah yaumiddin. Wa jami'al awliya wa syuhada wa sunnah sayyidina makan hadratul masyariq wa bi maghribiha. Susana ismuhu nabi sallallahu al-marhumah nurul hikmah binti ismat wa usuliha wa furuha nurul walidina walidikum masyayikhina wa masyayikhum qarabatikum wa amatikum wa antil muslimin an susan manazair wa la zakirahum wa musil sawba dhalika minna ilayhim wa jar fidalahu minan nar nasqallahu minan nar syara'ahu minan nar jatalahu minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa qina nasulahum wa sayyidina khalahum jari jannatan matwahum wa insya'na bi sunnati nabiyyin siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa Rabbana fir lana wa khamlina sabaquna bin iman wa la tuzigh fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tawwabur rahim ya rabbi bil mustafa bil maqasid Firlana mamadaya wasi'an karami ya Rabbi Mustafa bagi maqasidana wa firlana mamadaya wasi'an karami ya Rabbi Mustafa bagi maqasidana wa firlana mamadaya wasi'an karami ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Khalisan dan Muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Khalisan dan Muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbal darajatnya terima kasih kepada Allah wa ala bisawab. Amin.